Selamat siang Bu Isnaini, perkenalkan nama saya Arindi Filrando dengan NPM 2241029. Saya dari kelas 6 MN MB. Kali ini saya akan presentasikan hasil dari pengolahan data statistik dalam penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan AI Chatbot pada Sektor Pariwisata. Model penelitian saya sebagai berikut dengan independennya Perceived Easy of Use, Perceived Usefulness, Perceived Trust, Anthropomorphism, dan Personalization yang dimediasi oleh attitude dan dependennya adalah intention to using a chatbot for tourism. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melihat hasil dari responden di Google Form. Lalu kita buka di spreadsheet-nya. Total responden pada penelitian saya adalah 278. Lalu saya akan copy hasil dari respondennya. Saya akan pindahkan ke Excel yang sudah saya siapkan untuk diolah nanti di SmartPLS. Oke. Lalu saya akan simpan hasilnya. Lalu saya akan ke SmartPLS. Di sini saya sudah siapkan model penelitian saya. Saya akan import data file, lalu saya akan masukkan hasil dari respondennya. Oke, di sini sudah oke. Kembali ke model penelitian, di sini saya akan calculate. Yang pertama adalah PLS STEM algorithm. Di sini kita pilih Patch Standardized Default, lalu kita start calculation. Oke, jadi yang pertama itu kita akan lihat hasil dari uji common method variance-nya atau VIF-nya. Oke, di sini kita bisa lihat VIF-nya semua berada di bawah nilai 3. Itu berdasar dari Hare et al. 2019. Jadi common method variance ini itu berfungsi untuk melihat kesalahan atau bias yang muncul karena semua data dikumpulkan dengan cara yang sama. Jadi di sini kita bisa lihat tidak ada biasnya. Lanjut, yang kedua adalah kita eh, melihat assessing measurement model atau outer model dari penelitian saya. Yang pertama itu adalah hasil uji convergent validity, yang dimana itu adalah outer loading dan AVE. Pertama kita lihat di sini outer loading. Nah, nilai dari outer loading itu sendiri memiliki minimal di angka 0,5 berdasarkan Hare et al. Juga. Jadi outer loading itu melihat seberapa kuat hubungan antar indikator dengan konstruknya. Lalu memastikan setiap indikator benar-benar mempresentasikan konstruknya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat nilainya itu rata-rata berada di 0,8, di mana nilai tersebut valid. Lalu selanjutnya kita lihat di AVE atau average variance extracted. Oke, di sini kita bisa lihat AVE-nya itu
berada di minimal 0,5 atau lebih tinggi. Setidaknya 50% dari varian lainnya. Kita bisa lihat di sini rata-ratanya 0,7. Nah, AVE itu untuk memastikan bahwa indikator-indikator dalam satu konstruk itu benar-benar mengukur konstruk tersebut secara konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke hasil uji diskriminan validity. Jadi, hasil uji diskriminan validity itu fungsinya untuk menunjukkan sejauh mana sebuah konstruk itu berbeda dari konstruk lainnya. Jadi, memastikan bahwa masing-masing konstruk itu mengukur hal yang berbeda. Yang pertama itu cross-loading. Sorry, yang pertama itu yang saya pakai itu adalah HTMT. Nah, HTMT saya di sini itu dominannya tidak valid. Nah, HTMT itu punya nilai batas batas itu kurang dari 0,9. Nah, di sini HTMT saya tidak terpenuhi, jadinya saya gunakan Fornelacquer. Fornelacquer saya di sini cara menentukannya itu yang diagonal ini itu nilai diagonal ini harus lebih tinggi dibanding yang di bawahnya. Jadi Fornelacquer itu tuh salah satu metode klasik untuk menguji validitas diskriminan dalam model pengukuran PLSM yang digunakan untuk memastikan bahwa sebuah konstruk berbeda dari konstruk lainnya. Selanjutnya, saya masuk ke hasil uji reliability. Yang pertama itu Cronba Alpha. Oke, Cronba Alpha. Cronba Alpha itu punya nilai 0,6 sampai 0,95 berdasarkan Harrod All dan composite reliability juga 0,6 sampai 0,95 itu berdasarkan Harrod All juga. Jadi Cronba fungsi uji reliability ini itu untuk menunjukkan konsistensi dari indikator-indikator dalam mengukur suatu konstruknya. Bisa dilihat di sini dari penelitian saya nilainya semua valid. Jadi untuk pengujian outer model saya itu valid semua. Lalu saya masuk ke yang bagian bootstrapping. Oke, bootstrapping itu pertama saya lihat yang direct effect-nya. Di sini direct effect-nya semua valid. Jadi signifikan. Kenapa signifikan? Karena nilainya tes statistik itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Bisa lihat di sini p-value-nya itu valid semua dan t-statistiknya valid semua. Dan kita bisa lihat di sini hipotesis apa yang paling signifikan atau berpengaruh terhadap eh, variabel yang dipengaruhi itu adalah yang ini, PN ke ATT, personalization ke attitude. Lalu saya masuk ke indirect effect. Oke, sama kita lihat di p-value-nya harus di bawah 0,05, di statistiknya di atas 1,96. Jadi semuanya itu signifikan. Yang paling signifikan itu adalah yang ini, personalization melewati mediasi attitude lalu ke intention to use. Lalu masuk ke evaluasi model. Yang pertama itu adalah R-square. Oke, sorry. Kita masuk lagi ke yang tadi confidence interval yang spesifik indirect effect. Oke, di sini kita bisa lihat jika nilai CI-nya 95% tidak mencakup
tidak mencakup angka 0, maka artinya pengaruh antar variabel tersebut signifikan. Jika mencakup angka 0, maka tidak signifikan karena kemungkinan pengaruhnya 0. Di sini kita bisa lihat kalau semuanya itu signifikan. Lalu kita masuk ke evaluasi model, yaitu R-square. Di sini R-square kita bisa lihat nilai R-square itu berkisar antara 0 sampai 1. Sebagai pedoman tuh nilai R-square itu sebesar 0,75, yang berarti kuat 0,50, moderate, lalu 0,25 itu lemah. Itu berdasarkan Harrod All. Di sini bisa lihat yang adjusted-nya nilainya adalah 0,780, 0,718 untuk attitude yang mediasi dan intention to use dependent-nya. Jadi di sini kita bisa nilai kalau ini termasuk moderate hingga kuat untuk attitude dan intention to use-nya. Ini untuk mengukur seberapa besar variabel independennya menjelaskan variabel dependen dalam modelnya. Lalu evaluasi model yang kedua adalah F-square. Oke. Oke, F-square di sini eh, kita bisa lihat F-square ini tuh ukuran untuk melihat besarnya pengaruh efek dari independen ke dependen masing-masing variabel. Eh, Ukurannya itu nilai yang lebih tinggi dari 0,02, 0,15, dan 0,35, menggambarkan ukuran efek yang kecil, sedang, dan besar. Itu berdasarkan Harrod et al. Jadi di sini kita bisa lihat pengaruh yang sangat besar itu adalah eh, variabel attitude-nya kepada intention to use-nya di angka 2,557 yang menunjukkan kontribusi dominan dalam menjelaskan niat pengguna. Lalu kita masuk ke evaluasi model yang ketiga, SRMR. Oke, kita lihat yang satu rated model. Jadi SRMR itu adalah angka yang digunakan untuk menilai apakah model statistik yang kita buat sudah cocok atau fit dengan data yang kita miliki. Semakin kecil nilai SRMR, semakin baik kecocokan model dengan data. Jadi berdasarkan Hu dan Bentler, nilai yang baik itu berada di bawah 0,1. Nah, di sini kita bisa lihat nilai SRMR-nya itu di angka 0,056, yang berarti model tersebut itu termasuk fit dan dapat diterima untuk analisis lebih lanjut. Oke, lalu masuk ke Gov Index. Gov Index saya sudah perhitungkan di sini. Oke, jadi Gov Index itu pengujian yang digunakan untuk menilai model secara keseluruhan, secara keseluruhan memiliki nilai lebih dari 0,10, 0,25, dan 0,36 yang menggambarkan ukuran efek kecil, sedang, dan besar berdasarkan Henke dan Gozali. Jadi perhitungannya sudah saya hitungkan di sini dan dapat nilainya 0,59. Jadi berdasarkan hasil tersebut maka sesuai kriteria model yang dihasilkan termasuk kategori kuat. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.